Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kakak-kakak semua ya. Hari ini merupakan tetap maya kita ketiga. Ya, di hari yang cerah ini mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Nah, dan untuk itu pada pertemuan ini kakak semua ya, saya tidak lupa menyampaikan atau mengulang kembali tentang tata tertib kita, yaitu dalam melaksanakan Zoom atau kegiatan tatap maya ini. Nah, yang pertama semua yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat atau klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknik adalah hal yang wajar. Nah, pada pertemuan hari ini atau di awal-awal kita melaksanakan aktivitas ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian tak lupa pula saya di sini mengajak para kakak sahabat semua. Mungkin di antara kakak yang salah satu ini yang sekian 10 orang ini ada yang bisa memimpin doa untuk memulai awal kegiatan kita. Halo kakak-kakak, bisa dengar? Ya, Kak. Dah, silakan salah satu dari kakak-kakak semua untuk mengucapkan doa, yaitu Kak Zarmen gimana? Kak Evanil, sebelum kita melakukan aktivitas kita ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan doa. Nah, oke, Kak semua. Untuk memulai akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah. Selesai. Oke kakak-kakak semua ya. Nah, di dalam pada hari ini yaitu tentang modul 1.2 memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Di sini kakak-kakak semua, kita agar sedikit merenungkan dengan mengarahkan kegiatan kita ini dengan judulnya pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, apa-apa saja sumber daya yang ada di sekolah kita, untuk itu kakak-kakak semua kita akan sedikit, mungkin kita di luar sekolah, lepas dari kegiatan kita tadi, proses belajar mengajar, kita kembali yaitu dengan mengingat di sekolah itu apa-apa saja yang kita lakukan atau yang kita perbuat di sekolah atau di tempat kakak belajar. Ya. Kemudian kakak semua
Dah, saya beri waktu 5 menit. Mulai. Kita renungkan. Ya, kita merenungkan apa-apa saja yang bisa kita renungkan atau kegiatan kita yang kita lakukan di saat proses pembelajaran yang ada di tempat kakak semua tadi. Apa yang kakak lakukan, apa yang bisa kakak berikan, nah itu yang kita renungkan. Kita kasih waktu 5 menit. Kita hanya merenungkan aja kan, Kak? Iya, memikirkan apa yang kakak-kakak lakukan tentang pembelajaran PJOK di sekolah tadi. Ada Pak ya? Nah. Nah, selesai kakak-kakak? Selesai kakak-kakak semua? Ya, selesai, Kak. Sekarang yang pertama tujuan. Tujuan dalam arti luas di sini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capai akhir pelatihannya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau boleh disebut juga asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian capaian pembelajaran kita atau modul kita yang kita bikin di sekolah itu, yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran modul kita, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Mungkin ada buku-buku pegangan mungkin dari kakak-kakak semua di sekolah, itu bisa kakak mendapatkan mungkin dari sana, atau sumber-sumber yang lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran PJOK di sekolah kita. Kemudian guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, itu kakak. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari sesi kita kali ini adalah yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan aset berbasis
basic thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, untuk itu kakak-kakak semua, dah. Kemudian lanjut. Kemudian setelah kakak renungkan yang tadi, apa yang bisa atau apa yang harus dan bagaimana seharusnya yang kakak lakukan tentang pembelajaran yang di sekolah yang sesuai dengan kakak pikirkan. Yang pertama, apa? Kakak semua, tentang yang kakak pikirkan yang tadi. Kemudian sekarang pertanyaan apa? Nah, pertanyaan apa di sini itu adalah ikutan datang dari kapasitas fisik. Mungkin dari diri kakak sendiri. Maksudnya itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Pemantapan tentang cara berpikir kakak-kakak semua. Itu yang tak tergoyahkan. Itu menurut Mahatma Gandhi. Nah, kemudian di sini apa? Ini dia saya terangkan kakak. Apa berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman setelah kegiatan ini kakak-kakak, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset basic thinking ini? Nah, ini dia. Apa basic thinking adalah, keistimewaan basic thinking adalah, silakan kakak itu membuat di link Jamboard yang saya kirim kakak ya. Saya ngerti kakak semua? Di link Jamboard yang saya kirim. Lihat di tombol chatnya kakak. Atau boleh kakak tuliskan di tombol chat sini. Nah, kak lihat Jamboard sebelah di tombol chattingnya kak, tombol chatnya. Saya kakak lihat di tombol chatnya. Saya kakak semua.
Halo kakak semua. Iya Kak, di Jamboardnya tidak ada tempat menulis kayaknya Kak yang di sebelah kanan. Hilang semua. Hilang semua. Heeh. Itu Jamboard baru kak. Yang kemarin sudah disimpan itu. Ini yang baru. Silakan kakak ketik di sana kakak. Yang kakak pikirkan. Ya Kak Sarmen. Halo. Jamboran barunya tidak bisa menulis di situ, Kak. Sudah bisa menulis. Tidak ada fitur-fiturnya. Oke. Kita lanjut sambung aja lah Jamboard yang kemarin. Tapi kakak bikin yang di sebelahnya ya kak ya. Jangan ganggu Jamboard atau yang kita tuliskan kemarin. Jangan diganggu. Bisa kak semua? Ya bisa Kak. Yang baru ini nggak ada fiturnya Kak untuk menulis. Bentar, kak. Ini yang baru. Tapi jangan ganggu ya kak. Jangan diganggu. Silakan kakak lihat di tombol chatnya yang baru. Itu sudah saya kirim linknya. Bisa kakak nampak? Kelihatan kakak? Terhubung ke Google kayaknya Kak. Nggak seperti yang kemarin. Nggak seperti yang kemarin. Ya. Nanti kita masuk ke Google terus dia minta email. Oh, oke, oke, oke. Itu. Atau di tombol chat aja lah kakak kirim. Yang pertama yaitu Oke. yang ini kakak. Aset based taking adalah itu aja.
Kak Tony, bisa dimatikan apanya? Gimana kakak-kakak semua? Udah, Kak. Udah. Oke. Di sini sudah masuk. Nah, beberapa dari kakak-kakak ini semua masih. Kita tunggu lagi kakak-kakak yang lain untuk menuliskannya. Di sini saya kasih waktu 10 menit, Kak. Nah, itu pertanyaannya Kak Andreas.
Dah, oke Kak semua? Setelah 10 menit. Dah. Menurut kakak-kakak semua ya, di sini ada yaitu sebuah pertanyaan asset versus thinking adalah, kemudian menurut kakak Dona, asset versus thinking ini adalah pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus kepada aset atau kekuatan untuk berpikir positif. Nah, di sini pendekatan kita kepada pemusatan perhatian atau fokus kepada hal-hal ada apa saja aset-aset mungkin berupa alat-alat yang ada di sekolah kita. Nah, di sana itu kita memikirkan atau lebih berfokus kepada aset itu bagaimana cara penggunaannya, apa manfaatnya, itu maksudnya Kak Dona ya di sini. Yaitu cara berpikir positif kita, bukan yang lain. Itu contoh matras, apa kegunaannya, nah, seperti itu kira-kira. Nah, dan kemudian aset berbasis yang dituliskan oleh Kak Andrian. Di sini aset versus thinking adalah penilaian dan pikiran yang positif untuk capaian yang terbaik. Nah, mungkin di sini capaian pembelajarnya mungkin ya Kak Andrian, berpikir kita bagaimana capaian kita, yaitu capaian pembelajaran kita itu tuntas enaknya. Nah, di sini pendekatan berpikir dari Kak Eri Pentoni, pendekatan berpikir yang fokus pada potensi, kekuatan, dan sumber daya positif yang dimiliki seseorang, kelompok, atau organisasi daripada berfokus pada masalah, kekurangan, atau kelemahan. Yaitu penilaian kita, mungkin orang itu seperti ini itu perbandingan lah. Kita tidak boleh seperti hal yang demikian. Juga oke. Kemudian dari Kak Zarmen, keistimewaan aset thinking adalah fokus pada aset, modal, dan kekuatan untuk berpikir positif. Nah, itu yang disampaikan hampir sama dengan Kak Dona kalau tidak salah tadi. Ya, dengan Kak Andrian itu tak jauh berbeda. Kemudian Kak Yelma ini, aset based thinking adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dengan cara itu kita bisa mendorong, mencari solusi, ya, mencari solusi di lingkungan di sekitar kita, maksudnya di lingkungan di mana kita berada, mungkin di sekolah, yang di sini maksudnya di sini di sekolah. Itu aset-aset itu bagaimana cara pemanfaatnya. Kemudian dari Kak Arif Muhammad Alisa, sesuatu kekuatan berpikir positif. Nah, itu kakak-kakak ya, macam-macam pendapat dari kakak-kakak semua tentang aset thinking. Kemudian keistimewaannya lagi. Keistimewaannya kakak-kakak di sini. Silakan lagi kakak tulis. Ya, di tombol chat lagi ya kakak ya. Ya Kak Zarmen. Sudah ada keistimewaannya tadi, Kak. Sudah ada dari ketik tadi. Oke, mungkin saya lupa. Keistimewaannya
Oh ya, keistimewaan modal kekuatan untuk berpikir positif. Dah ditulis juga Kak Jerman? Oh, sudah langsung. Oke. Keistimewaan. Nah, ini. Menurut Kak Zarmen, keistimewaan. Oh iya ya. Kak Dona juga, Kak Andrian juga. Kak Andrian, coba sebutkan aset berpikir adalah penilaian dan pemikiran. Oh, itu keistimewaan apa ini Kak Andrian? Adalah penilaian dan pemikiran yang positif untuk pencapaian. Dah, sekarang Kakak diminta untuk keistimewaannya lagi. Tadi aset sesuai dengan ada juga tuh kakak-kakak yang langsung tadi membuat. Kak Dona, nah, kemudian Kak Zarmen. Oke, lanjut bagi kakak-kakak semua ya, yaitu asetnya yang keistimewaannya lagi. Keistimewaan aset basic thinking ini. Bagi kakak-kakak yang belum menulis, silahkan di tombol chat. Nah ini dia kak.
Nah, di sini menurut Kakak Andreas, keistimewaan aset besit ini adalah menjadi yang terbaik akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menuntaskan suatu kegiatan termasuk dalam penguasaan pembelajaran. Keistimewaan aset besit ini adalah menjadi yang terbaik akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menuntaskan suatu kegiatan, contoh dalam penguasaan pembelajaran. Ya, mungkin sebelumnya kalian sebelum kita mengajarkan sesuatu kepada peserta didik kita, yaitu kita harus terlebih dahulu membaca dan menguasai apa-apa saja yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Itu keistimewaannya menurut Kak Adian. Kemudian menurut Kak Irma ini, keistimewaannya dengan fokus pada kekuatan, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, itu adalah proses peningkatan pembelajaran tuh yang diberikan oleh Kak Irma ini, yaitu keistimewaannya agar peningkatan pembelajaran yang arah yang lebih baik. Kemudian menurut Kak Muhammad Aritsah, yaitu keistimewaannya berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan menciptakan perubahan dalam proses yang lebih baik. Itu juga prinsip sebagai kita seorang peserta didik, kita harus menetapkan ya cara berpikiran kita atau bagaimana menuliskan telah apa yang kita raih selama ini, dan kemudian lakukan perubahan kepada peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Dan kemudian menurut Kak Eri Pentoni, adversity thinking adalah yaitu keistimewaan pendekat yang berfokus pada kekuatan sumber daya dan dalam potensi positif dan induk atau komunikasi. Kemudian fokus pada kekuatan, menekankan pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang ada. Nah, maksudnya aset di sini itu kakak peserta didik kita, dan itu maksudnya. Mungkin saya sebutkan tadi, nah yang lebih tepatnya para peserta didik kita itu adalah merupakan aset kita sebenarnya yang sesungguhnya yang ada di sekolah itu yang harus wajib kita pahami dulu loh Kak. Aset itu yaitu para peserta didik yang ada di sekolah, itu yang disebut dengan aset. Nah, maksudnya saya tadi ini begini, di sekolah tadi apa yang kakak lakukan terhadap peserta didik atau apa yang kakak berikan tentang pembelajaran apa dan pemanfaatannya apa, itu maksudnya yang akan diberikan kepada peserta didik kita tadi. Bukan berupa aset di sini, bukan berupa alat-alat ya, mau kakak ya, bukan berupa alat-alat yang ada di sekolah. Maksudnya peserta didik kita. Itu maksudnya. Nah, kemudian di sini kakak lihat lagi. Nah, yaitu tentang mengapa. Tadi yang pertama kemana, terus yang berikut apa, dan sekarang mengapa. Nah, di sini yaitu salah satunya capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dan aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau di lingkungan alam dan mengembangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini dia studi kasus seperti contoh kalimat ini. Pada saat menentukan tujuan pembelajaran,
asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran Pak Gerak, lalu menyampaikan ide-ide dan gagasan terkait kegiatan yang dilaksanakan untuk capaian tujuan pembelajaran tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam negosiasi dengan pihak kebutuhan kopi dan kebutuhan yang memiliki area yang sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan tempat bagi peserta didik belajar di luar atau lingkungan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan menggunakan bila ada kesempatan atau kerjasama. Kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga. Pak Gerak amat kecewa, padahal ia juga telah menampung suara peserta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersingkat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Nah, Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda di sekolah ini. Kepada orang tua peserta didik, peserta mengajarkan berbagai pihak untuk turut menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi kebun kopi tersebut. Pak Gerak berasa pesimis. Gagasan yang tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana. Sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kekecewaan. Nah, berdasarkan kasus ketiga ini kakak semua, yaitu kakak-kakak dapat mengidentifikasikan pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, dalam percakapan tadi. Apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Tiga, jelaskan strategi apa yang akan kakak lakukan dan kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset atau situasi tersebut. Nah, itu kakak. Nah, silakan kakak buat dah di board atau di Google Map pembawa itu mungkin agak ketik di Word tentang berdasarkan percakapan antara Bapak Mamat dan kepala sekolah dan juga yang punya kebun. Nah, kakak mungkin melakukan dengan mengetik di Word-nya itu di LMS itu kakak semua. Nah, kakak boleh mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, Pak Mamat tadi maksudnya. Apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut? Karena apa? Salah satu di sini karena Pak Mamat guru PJOK, salah satu guru lah mungkin, dia mendapat ide untuk
memotong jalan untuk peserta didiknya agar tidak melewati jalan raya yang dilaluinya, hanya cukup dengan melalui kebun yang sedikit, waktunya cepat. Nah, di sini kakak ya, apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, apa yang harus lakukan apabila kita juga bertemu dengan hal atau situasi sesuai dengan kalimat bacaan di atas. Apa yang kakak lakukan? Nah, kemudian yang kedua juga, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian jelaskan strategi apa yang akan kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, di sini kakak ya, saya mencoba dulu. Saya coba dulu mengirim. Bentuk Word-nya begini. Ini di LMS-nya ada kakak. Kakak lihat di LMS-nya. Pak kakak. Kakak, apa nampak kakak? Lihat kakak semua. Lihat, Kak. Nah, Lihat Kak. itu bisa kakak duplikat tentang cara penulisannya ada di situ berbentuk di Word itu. Ini dia. Apakah kurang jelas kakak? Kurang besar atau gimana? Nah, itu ada di buku, di modul kakak itu ada itu. Nah, berupanya seperti ini. Nah, inilah yang akan kakak lakukan nih. Tentang pertanyaan tadi. Tentang ini yang keduanya. Ini situasi 3 tadi. Tunggu kakak ya, saya buka dulu kakak semua. Agar kakak bisa melihat. Nah, ini dia. Ini situasi. Situasi yang kakak lihat dari baca-bacaan yang tadi.
atau ini modulnya yang akan kakak baca. Bisa nampak kakak? Ini berupa modul. Situasi 1, situasi 2, 3. Kardi, Ya, halo. tanya Cek Kardi. Ya, silakan Kak Anton. Ini modul berapa ini Kardi? 1.2 Kak Anton. 1.2 titik ABC-nya Ah, 1.2 titik A atau B atau C? di sini titik 12 aja Kak. Lihat 1.2. modul yang pertama, 1.2C. 1.2.C. Oke, terima kasih Pak Kardi. Silakan kakak pahami di sana terlebih dahulu sebelum melakukan atau mengulangnya di PTT atau di PowerPoint. Saya kakak mengerti? Ini berupa PowerPoint ini kakak. Tugasnya ini. Nah, kakak bisa dilihat atau buka di LMS-nya itu semua modul. Lihat di modul 1.2.C. Saya kak semua. Ya, Kak Zarman. Kan? Modul 1.2.C itu masih terkunci Kadi. Masih Belum terkunci buka oleh kakak. saya. Ya. Berarti kakak Zarman belum Harus jawab dulu. belum melihat itu, belum mengklik. Udah melihat semuanya. Tuh lihat di modul 1.1.A dulu Kak Zarman. Baru kakak paham itu dulu. Kalau langsung saja tidak terbuka Kak Zarman. Nah ini ya kakak untuk perlu diketahui ya. Itu makanya tugas itu biar lebih bisa kita melakukan kegiatan yang lain, laksanakan tugasnya tuh Dalmen. Kak Zarmen, kumpulkan dulu. Ada Kak semua terbuka? Ada, Kak. Ada.
Berarti kakak Zarmen belum, masih ada tinggal tugasnya itu. Makanya modulnya yang di bawah tidak bisa dibuka. Begitu juga dengan kakak-kakak yang lain. Kalau belum melaksanakan tugasnya, itu akan terkunci. Tidak bisa dibuka. Ya, Kak Anton. Ya, Kak Anton. Ya, di sini itu makanya kakak-kakak dibuka dulu 1.1a-nya. Di sana itu ada perintah di sana tuh. Apa yang kakak harus kerjakan, apa yang kakak lakukan terlebih dahulu itu. Karena Kak Zarmen itu belum mengisi kuis. Nah, di sana ada kuis dulu. Tuh kakak-kakak semua ya, mohon dimengerti kembali. Nah, tolong dibuka-buka modulnya itu. Pada saat sebelum Zoom atau tatap maya, itu bisa dibuka. Tapi kalau belum mengerjakan, di sini ada katanya kuis yang harus kakak-kakak kerjakan. Ada kak lain yang mengerjakan kuis? Sudah? Halo? Udah Kak. Nah, berarti Kak Sarmen itu kendalanya. Kak Anton juga seperti itu. Nah, kalau saya ini adalah itu untuk apa? Untuk mengulang dan penyampaian materinya. Itu makanya sama di LMS itu atau PMM, kalau kita tidak mengerjakan perintah yang di atas, otomatis ke bawahnya tidak akan terbuka, tidak akan bisa dibuka walaupun bagaimana. Oke. Ya, ya Kak Sarmen. 1.2 B itu yang di samping tuh yang 6 tuh yang di situ Kak di. Iya, Question tuh. kakak buka, ya question ada yang sampingnya Kak Sarmen. Kerjakan dulu tuh. Kerjakan tuh dulu. Baru terbuka yang Nah, selanjutnya. baru bisa Kak Sarmen melanjutkan atau mengisi tugas-tugas yang saya berikan. Kalau belum Kak Zarmen membuka itu atau mengisi itu, dia tidak akan bagaimanapun tetap terkunci. Saya sendiri pun tidak bisa membukanya, karena kakak Zarmen atau kakak yang lain belum melakukannya. Bisa dipahami kakak semua? Bisa, Kak. Nah, kita lanjut dulu Kak ya, mengingat waktu Kak ya.
Ini dia kakak. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Nah, hal-hal faktor penghambat sesuai dengan kalimat yang pertama tadi ya kak ya. Apa saja yang menjadi faktor penghambat? Ya, mungkin tentang perkebunan cerita kita tadi. Wah, hal-hal saja mungkin dia Pak Muhammad tadi ya sesuai dengan cerita tadi lah. Mungkin dia nggak mau atau mengatakan nggak mau melepas tanahnya atau gimana. Seperti itu. Nah, kemudian mengapa di sini ya kakak itu mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking di sana? Nah, mengapa kita sebagai guru olahraga perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking ini? Jelaskan ya kakak-kakak alasannya nanti. Kemudian pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nah, di sini guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus pada berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Kemudian dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Ini lagi, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Nanti kakak ya dibuat seperti yang saya bilang sebut tadi PTT. PTT ini membuat visinya, kemudian masalah mungkin yang ada di sekolah. Contoh, bagaimana kakak semua menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kakak-kakak itu. Nah, yaitu dengan pembelajaran berbasis aset di sekolah. Kemudian masalah ya atau atasi selesaikannya yaitu kekuatan, potensi, dan daya guna. Kemudian upaya mencari dan mengatasi masalah itu upaya kita mengidentifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan potensi aset tadi. Kita perlu selidiki dulu. Kita apresiasi dan kita mengidentifikasi aset-aset yang kita bahas tadi. Kemudian perspektif. Pasti ada sesuatu yang salah. Ini kakak, perspektif kita pasti ada kekuatan kita untuk menggali atau mencari informasi dan potensi aset tadi itu. Kita cari. Ada yang salah mungkin pada dirinya. Ada yang salah mungkin pada dirinya. Kemudian fokus mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah kesulitan atau batu sandungan. Nah, di sini fokus apresiasi kekuatan itu potensi aset dan sistem tersebut. Sistem cara kerja kakak ya. Mencari kelemahan itu kita berusaha, itu maksudnya. Sistem tersebut atau semangat gotong royong, konkreasi, masalah atau tantangan. Kemudian yang berikut, pengalaman emosi tidak menyenangkan. Di sini tidak bahagianya kakak. Itu merupakan salah satu penyebab juga itu.
Kak semua pahami? Itu kasus yang ini yang ketiga nih Kak. Itu di kolom yang ketiga tadi Kak bikin. Seperti lihat di modul ya Kak ya. Di modul 3, sesuaikan. Ini yang keempat lagi Kak. Di mana? Kak lihat Kak. Kak Rona, silakan. Ya, ini mau bertanya nih Kak, kalau kita sudah melaksanakan modul, terus ada di ujung itu centang warna hijau, itu berarti kita sudah menyelesaikan modul atau gimana itu Kak? Kalau ada Gimana Kak? tanda centang, Ya, sudah mengerjakan itu Kak. oh berarti sudah mengerjakan ya Kak? Ya, berarti Kakak baru bisa dibuka halaman berikutnya itu. Oh iya, kasih ya Kak. Ya, oke. Kasih Kak Rona. Kemudian ini lagi kasus yang kelima Kak. Setelah mengikuti PKG, PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekannya guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua BGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam pembelajaran PJOK di suatu pendidikannya. Pada kesempatan itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya yang pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu, gaya komando ini maksudnya di sini Kak memerintah, gaya perintah maksudnya di sini. Oh, anak-anak tolong itu. Itu maksudnya komando. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Ini Kak pertanyaan saya yang kemarin. Bukan sebagai prestasi ya. Kita belajar PJOK ini. Dan menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bogar guru PJOK dari sekolah lainnya menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik dalam suatu bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh dan Bu Hayati. Tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bogar. Nah, diskusi berjalan cukup hangat. Masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya. Masing-masing pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena itu waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati diberi kesempatan lagi
untuk berbagi dalam ruang webinar, di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka dapat didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP, dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lainnya yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dan kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan studi kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Nah, Kakak nanti bisa mengerjakannya dengan mengopi di modul yang tadi ya Kak ya semua. Bagi yang bisa melaksanakan tugas tadi, tentu modul-modul berikut akan mudah kita kerjakan. Tapi kalau modul yang belum dilaksanakan, walaupun bagaimana kakak tidak akan bisa melanjutkan sebelum menyelesaikan yang tadi. Saya kakak. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah komunitas kakak, yaitu komunitas MGMP, PJOK, SMP tingkat kabupaten, dan pergeseran ini menurut cerita tadi kakak. Cerita tadi. Ini yang kasus keempatnya Kak. Sampai terbalik ya Kak ya. Mohon maaf Kak karena pengetikannya mungkin. Nah, ini kasus yang keempat ya Kak. Kasus yang keempat. SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sebagai sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat dilaksanakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK dan ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang akan diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sampras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusi keadaan tersebut. Maka bidang sampras menyampaikan perubahan keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga yang mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat bertanggung jawab. Sumbangan dari orang tua yang harusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan pelajar PJOK peserta didik, kepala sekolah meminta wakil kepala kurikulum
untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, berdasarkan studi kasus keempat tadi, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan oleh para guru dan peserta didik. Nah, di sini letak terletak di daerah perkotaan strategis, sarana dan prasarana sangat memadai, dan pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Itulah salah satu asetnya. Apa saja aset yang dimiliki oleh Nah, kemudian lanjut Kak, karena kita mengingat waktu. Nah, ini dah. Perlu diingatkan ada 7 aset yang dapat diberdayakan, diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, alam, finansial, dan politik. Nah, di sini keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Berikut, komitmen bersuara menyampaikan kritik. Berikut, kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengkoordinir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Berikut, kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Berikut, di mana? Ya, pertanyaan di mana tadi yaitu di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali, mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, ini kakak-kakak tugas ya. Nah, tugasnya hanya untuk sedikit merenung. Nah, mungkin di sekolah Bapak dan Ibu ada berupa aset-aset tentang sekolah ya. Ini baru Bapak memiliki di satuan pendidikan untuk mendukung Anda dalam pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, sekarang kakak-kakak buat di poin-poin seperti ini ya kakak. Bisa kakak lihat kakak di PowerPoint-nya itu di PTT-nya, atau barangkali ada kakak yang bisa menggunakan Canva lah. Kakak diajak untuk menulis di PTT atau di Canva boleh. Nah, sesuai dengan yang ada di modul itu kakak. Di modul itu ada ini kakak. Ya kakak semua. Ya kakak Yelmeni. Ya kakak Yelmeni. Suaranya kekecilan Kak El. Kardi, tanya Kardi. Ya Kak El. Modul berapa yang akan kita buat ke dalam PowerPoint itu, Kardi? Modulnya
Ini ya Kak, yang modul 1 titik itu. 1.1, 1.2 Kak, 1.2 1.2 C. D. Atau di sini Kakak bisa melihat ini. Oh, itu yang akan kita buat yang untuk perpoin itu, Kak Ardi. iya. Itu yang dijadikan Tugasnya. PowerPoint. Itu kan Oh, ada gitu. 5 buah tuh Kakak. Boleh Kakak lihat di apanya, di modulnya itu. Saya Kakak 1.1. Kakak buka aja modul 1.1A itu atau 1.1, Kakak lihat modul. Berarti bagi kakak yang tidak bisa mengerjakan itu berarti belum membuka, belum mempelajari. Ya kakak Azarman. Untuk yang dibuat PowerPoint itu tadi tolong dituliskan di chat ya tadi. Di chat. Ya, jadi kadang suara kadang kurang jelas lah. Oke. Itu kakak ya di LMS-nya ditulis ya kakak. Kak Ardi, tanya Kak Ardi. Iya Kak El. Ada di modul 1.2 kan ada mengunggah tentang tabel. Ya, tabel. 1.2D, 1.2D 1 itu titik. diminta 1.2D. Situ diminta akan ada tabel, disuruh Ya. kita 1.2B. ya 2D, D. Oh. Kan kita disuruh mengunggah. Ya. Apa yang kita unggah tuh, Kardi? Itu tugasnya tadi kakak merefleksi itu. Refleksi? Model-model framework. Kakak lihat di atas tugasnya. Ya. Itu kakak membuka itu dulu. Baru bisa kakak melanjutkan tugas-tugas ke bawahnya. Kakak pahami? Ya, silakan Kak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk tugas itu Pak Ade, ini kan Ya. ada situasi 1, situasi 2, situasi sampai 5 kan? Iya, Nah, Kak. sebelum kita memasuki tugas, kita buat tugas itu, kita harus menggali dulu bagaimana modal sosial itu yang mana, modal manusia itu yang mana, modal lingkungan itu yang mana. Kita harus memahami modal-modal itu, modal-modal 7 aset itu, baru bisa kita mengerjakan tugas itu. Karena di dalam MS ini kan aset, ada anunya di situasi contoh Ya. di situasi 1 ada kolomnya aset apa teman-teman ini kan nggak tahu. Nih contoh Ya. Kali situasi asetnya 1. itu. Iya. Contoh di situasi 1. Ini kan di bawahnya itu kan ada kolom. Di bawahnya itu kan ada di kolom nomor 1 aset. Aset apa yang muncul di sana? Itu apa pemanfaatannya? Apa keterangan? Itu yang kita anukan dulu tentang 7 aset itu. Yang mana masuk aset sosial mana? Aset manusia itu yang mana? Iya. Itu yang kita bahas di dalam
dalam pertemuan ini baru kita apa namanya tuh bisa mengerjakan tugas yang itu. Sudah itu tugas Harus kita tugas itu melanjutkan. Ya. sudah itu ada yang kedua. Ini ada 5 tugas yang harus kita buat. Ataukah ataukah bisa kita bagi kelompoknya? Contoh, misalkan satu kelompok itu 2 orang mengerjakan situasi 1, kelompok 2 Beko mengerjakan situasi 2. Baru kita masukkan ke dalam itu. Bagaimana? Ya, sebetulnya Kak Red ya, itu memang seperti itu dikerjakan, tapi saya belum sampai penyampaiannya saya ke arah yang berikut Kak Red ya. Ya, kita akan seperti itu nanti dibagi per kelompok. Nah, per kelompok di sini kakak semua, kakak semua dibagi per kelompok. Nah, nanti di kelompok ini ada tuh kakak-kakak membagi kelompoknya. Seperti yang di buku modul saya ini kan. Kakak. Ya, kakak nanti juga dibagi menjadi satu kelompok 2 orang. Ya kakak ya. Nanti saya kirim di WA nanti. Siapa saja pengelompokannya ya kakak semua. Kak Ardi, Yuk. boleh usul. Awak sama Dona tadi. Tak boleh Kak El. Kita lagi apa El? Nggak boleh apa pilih ada KL. Ya, maksudnya Iya, biar maksudnya perempuan kami sama dipadusi perempuan. berdua kan itu. Ya, silakan. Iya, Beko tuh Nggak bersuruh. boleh apa laki-laki boleh KL. Padusi tuh Oke, mungkin Kak. aku begini berdua dah. Yo, Beko Ya, merah sama nanti beta. saya bagi di kelompok di WA-nya saya kirim ya Kak semua. Ya usahakan kami yang perempuan aja ya Kak Ardi ya. Untuk lebih ya. Ya, kebetulan kita perempuan. Ya, nah mungkin Acah aja Kardi. Oh, ya, nah mungkin awak aja panel duduk di taman dulu di Sierra. nanti ya kakak nanti diacak. Siap-siap aja lah kakak. Kalau nggak bagi 2 kelompok aja Kardi. Nah, mantap tuh. Bagi 2 aja gitu kelompoknya. Bagi kedua aja kelompok. Berarti oke. Daripada 2 orang. Ibarat permainan Ya, daripada Kak dua-dua Dona orang kita dapat Kak pasangan. Dona dan Kak Yel induknya. Ya. Itu Ya. terpisah aja Induknya Kak. udah jelas KL sama Kak Dona. Ya, terpisah aja. Kami berdua tuh ya, Beb. Nggak usah lah pakai induk lah. Iya, jalan. Kami awak kau dapat itulah. Padusi je lah. Biarlah laki itu sama laki-laki. Stefania ini sama lo aku ah. Ya, dah mungkin Itulah. lah. Mungkin Awak awak jangan ada panel kalau duduk di Kak taman aku Kak lagi dia loh. Nah, panel. Nggak bagi 2 lah. Induk tuh udah bagi 2 Kardi. Dia kan. Aku panel ya gawat gini. Nah, oke kakak. Mengenai aset tadi, yang pertama yaitu 7 aset. Nah, 7 aset yang itu yang pertama aset kita asetnya pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau disebut aset based approach, yaitu seseorang psikolog yang fokus pada pemikiran positif dan mengembangkan diri. Ini seorang psikolog. Dan kemudian yang kedua, aset modal. Aset modal ini
yaitu yang memiliki kekuatan yang diberikan oleh sekolah dimanfaatkan proses pembelajaran. Yang ada di sekolah ya. Konsep modal ini mungkin penggunaan dana BOS atau RKA atau gimana seharusnya, itu yang dimaksud aset modal. Yang berikut aset manusia. Ya, di sini aset manusia yaitu meliputi peserta didik, guru PJOK, orang tua, aset politik mungkin di sini bisa disebut itu sebagai apa namanya tuh? Kerjasama. Pendanaan Kerjasama. donatur. Kerjasama. Sebagai ya seperti itu aset politik. Dan kemudian aset lingkungan mungkin yang ada di sekolah kita, bapak-bapak, kakak-kakak semua, asetnya yang ada di sekitar sekolah mungkin. Kemudian ketiga yaitu aset kekuatan dalam konteks pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga. Nah, di sini asetnya itu berupa yaitu pendekatannya ada guru PJOK untuk lebih percaya diri lah. Percaya diri yaitu dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Itu kita tidak boleh minder. Kita keluarkan potensi yang ada pada diri kita, yaitu aset manusia itu. Ya, sesuai dengan pertanyaan Kak Ari tadi, apa-apa saja bentuk aset-aset ini dia salah satunya. Nah, kemudian di sini silakan ya kakak-kakak semua. Yang pertama aset kekuatan. Yang kedua aset modal atau yang ketiga aset manusia, aset sosial, aset politik, dan aset lingkungan alam. Pendekatan aset, itulah aset-aset tadi yang sesuai dengan Kak Adit tanyakan tadi. Bisa dipahami, Adit? Bisa, Pak Vanel. Berarti kita harus merinci kembali, misalkan di sekolah kita modal manusia, contohnya yang ada di sekolah kita seperti apa? Ya itu maksudnya. Ya, berarti itu. Modal sosial berarti kita yang ada di sekolah kita ya kan? Kita membuat semacam proposal lah Kak Adit. Kardi. Ya Kak Abnel. Untuk aset manusia tuh contohnya seperti kayak berapa jumlah siswa di apa tuh bisa gitu? Jumlah siswa di sekolah tuh. Aset manusia. Itu jumlah Kakak, bukan jumlah. Ya maksudnya yang ada di sekolah yang gitu. ada di sekolah kita itu. Peserta didik yang ada di sekolah yaitu dia bisa memaksimalkan ke arah perkembangan peserta didik. Itu maksudnya Kak Asnel. Saya tambahkan Pak. Bisa dia mengekspresikan dirinya mungkin ke mengekspresikan dia tanpa hambatan, dia bisa mengeluarkan ide-idenya yang cemerlang mungkin. Kemudian di sana juga ada aset manusia ini ada 3 kakak sekalian semua, peserta didik, guru PJOK, dan orang tua. Itu aset manusia. Kemudian aset sosial yaitu lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Komite dia ada di dalam tuh. Saya paham Kak? Kemudian lagi aset politik. Aset politik ini Kak ya mungkin
sebagai apalah? Pencari apa? Namanya yang donatur, seperti donatur lah kira-kira temanya. Bisa ngerti ya Kak semua? Halo Kak semua. Ya, bisa Kak, bisa Kak. Nah, untuk itu Kak semua ya. Ya Kak Arit, silakan. Ya, begini saya tambahkan untuk Evanil. Pertanyaan Evanil tadi itu contoh modal manusia. Modal manusia itu kita kan sebagai warga sekolah. Warga sekolah itu kan ada siswa, guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah. Nah, itu kan warga sekolah masuk ke dalam modal manusia. Untuk modal sosial, bagaimana kita bekerja sama bersama lingkungan yang ada di luar sekolah. Contohnya yang rumah-rumah yang ada, industri-industri yang ada, bagaimana kita untuk mengikat warga masyarakat itu untuk bisa berpartisipasi dalam sekolah kita. Sudah itu untuk modal fisik. Untuk modal fisik itu berapa jumlah kelas kita. Contoh ruangan kita bagaimana, bagaimana. Itu tuh untuk modal fisiknya. Untuk modal lingkungan kita lihat. Pak Evanil, kita lihat bagaimana lingkungan di sekitar sekolah kita. Apakah baik atau tidak? Kita lihat di sana lingkungan alam. Nah, sudah itu bagaimana posisi contoh di sekolah Evanil, Kak Evanil, nak contohnya di Pau Barat. Bagaimana posisi sekolah Pak Evanil itu? Apakah itu tuh masuk ke dalam lingkungan alamnya? Modal lingkungan atau alam? Sudah itu modal finansial. Modal finansial itu yaitu dengan dana BOS. Kita kan cuma ada dana 2. Dana penggerak 1, ada dana BOS. Itu tuh masuk ke modal finansial. Untuk modal politik ini kita tidak terlepas, tidak terikat dengan janji-janji politik seseorang kan. Kita menggunakan biaya, misalkan kita minta researchnya, bisa juga kita kerjasama dengan bisa juga dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Bagaimana kita melobi perusahaan untuk memasukkan anggarannya ke sekolah. Sudah itu modal agama dan budaya. Bagaimana agama yang di sekolah kita dan bagaimana budaya yang ada di sekolah kita, itu yang kita masukkan ke dalam modal itu. Baru bisa kita selesaikan tugasnya. Ya, sekian Pak Adi penguatannya Pak Adi. Mohon maaf Pak Adi. Nggak masalah Kak Arit. Kita ingatlah, itulah bentuk-bentuk pemahaman atau aset-aset yang perlu kita kerjakan, kita bongkar dengan Kak Arit. Terima kasih atas pemberitahuannya atau tambahannya. Ada lagi dengan kakak yang lain? Ya, Kak Sarmen, silakan. Yang tugas saya propoin tadi, Kardi, karena saya kan belum bisa dibuka lagi. Jadi yang modul yang keberapa tuh, Kardi? Lihat Kak Armen di modul 1.2 Kak Armen. 1.2 A atau B itu, Kardi? Di modul 1.2. Semuanya? Ya. Lihat di modul semuanya, lihat modul 1.2 Kak. Nah, Kak, ada pertanyaan lagi? Atau tambahannya mungkin? Nah, Kak, apakah sudah pas? Sudah mengerti? Kakak semua. Ada tambahan dari kakak semua? Ya. Kak Andreas, Bang Sarmen, bagaimana Bang Sarmen? Ada penguatannya? Pas?
Nah, oke kakak, kalau nggak ada, nah mungkin kita akan akhiri sesi kita ini. Ya, mungkin kita sudah melakukannya dari jam 2:10 sampai sekarang jam 3:58. Nah, untuk itu kakak semua, nah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nah apa yang disampaikan atau kakak semua itu bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Dan untuk itu kakak semua, untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, tadi mungkin saya yang membuka doa untuk perayaan. Sekarang diakhiri dengan doa penutupan. Untuk silakan Kak Zarmen untuk penutupan kita sesi hari ini. Kak Zarmen. Suaranya Kak Zarmen. Suaranya Kak Zarmen, suara. Aktifan mic lu Zarmen. Ya, mic. Mic. Ya, baiklah oke. kakak-kakak semuanya, untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Besok disambung lagi. Nah, marilah kita berdoa untuk bacakan Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Aku Al-Fatihah loh, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap-siap Kakak. Amin. Untuk sesi terakhir berpose dulu Kakak. Nah, Kakak untuk berpose dulu. Nah, Assalamualaikum, Pak, Ma. Nah, siap. 1, Mana ya, tunggu. Ma. 2, Salam olahraga. 3. salam. Salam semua, salam olahraga semua. Berikut 1, ganti gaya. 1, 2, 3. Wajah lelah semua kakak. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, saya mengucapkan mohon maaf pada kakak semua. Ya mungkin perkataan saya atau sikap saya atau gimana kurang tepat pada kakak semua. Ya mohon maaf ya pada kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum ya kakak-kakak semua. Apa, So?